di FIFA Matchday kemarin dia tidak nyetel sama sekali. Setiap bola ke arah dia. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang. Saya Cynthia Rompas. Saudara Patrick Kluivert memanggil 28 pemain untuk berlaga di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia menghadapi Arab Saudi dan Irak. Dari pemain yang dipanggil, nama Marcelino, Messilhurst, Ivar Jenner, dan Rafael Struijk tidak ada dalam daftar. Menjelang babak 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia menghadapi Arab Saudi 9 Oktober dan Irak 12 Oktober. Pelatih Patrick Kluivert memanggil 28 pemain. Dari daftar ini kiper Martin Pas dan Ole Romeni sudah kembali dipanggil Kluivert. Dua nama debutan Miliano Yonathans dan Mauro Zeltra dipercaya Kluivert untuk mengisi 28 daftar pemain. Tetapi nama yang menjadi langganan timnas Marcelino Ferdinand, Ivar Jenner, Rafael Struijk dan Messilhurst tidak masuk dalam daftar pemain yang dibawa ke Arab Saudi. Sementara tiket laga yang digelar di Stadion King Abdullah Sports City sudah resmi dijual. Menariknya saudara, harga di dua laga ini dijual dengan harga terjangkau. Harga termurah di kategori 4 dibanderol Rp6,95 atau setara Rp30.900. Sementara yang paling mahal ada di kelas Gold dengan harga Rp559,95 atau sekitar Rp2,6 juta. Anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga buka suara soal Marcelino Ferdinand dan Messilhurst yang dicoret dari daftar pemain tersebut. Arya bilang keputusan mengenai pemanggilan pemain ada di tangan tim kepelatihan Timnas Indonesia. Marcelino Ferdinand sebelumnya selalu mendapatkan tempat di tim Garuda, bahkan salah satu di antara bintang utama tim Garuda di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Sementara Mes tak masuk skuad usai gagal mengamankan kepindahan ke klub baru dan kini dibekukan FC Twente. Laga babak 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia digelar pada 8 hingga 14 Oktober mendatang. Timnas Indonesia lebih dulu melawan Arab Saudi sebelum melawan Irak dan akan digelar di Jeddah, Arab Saudi. Karena apa? Karena masalah kontrak klubnya. Jadi kita nggak mau dia kehilangan konsentrasi, karena konsentrasi di sepak bola konsentrasi sangat penting. Sehingga wajar kalau kita kasih waktu, kasih ruang untuk bisa konsentrasi di permasalahan. Kalau Marcelino saya rasa kan ini juga karena hasil bisa dikatakan, saya nggak tahu ya kenapa di pelatih milih pemain dan sebagainya, kan mungkin karena jam bertandingnya belum ada gitu. Jadi itu mungkin yang jadi pertimbangan pelatih, di samping mungkin hasil evaluasi kemarin. Kita bahas persiapan Timnas Indonesia di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia bersama analis sepak bola. Sudah ada Bung Haris Pardede. Bung Harpa, selamat sore. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat sore. Bung Harpa, jelang laga krusial putaran 4, apa tanggapan Anda dengan pemanggilan 28 nama pemain ini, Bung Harpa? Ya, ini pertama yang mesti diingat masih skuad sementara, jadi mungkin nanti ada pencoretan sekitar 4 atau 5 nama. Yang kedua, dari skuad ini kita lihat ada di beberapa area yang cukup tipis ya. Salah satunya adalah daerah center back atau CB, di mana di sana kalau saya lihat-lihat yang murni CB itu hanya 4 dibawa. Hanya Jay Itzes, Justin Hapner, Rizky Ridho, dan kemudian Jordi Amat. Tadi juga teman-teman redaksi juga sudah sempat menyinggung ya soal tidak dipanggilnya Messilhurst. Ini membuat stok di CB kita menjadi sangat tipis ya. Meskipun alasan yang kalau saya sempat dengar ya, alasan dari Esko PSSI Arya Sinulinga mengatakan alasannya karena dia fokus untuk mencari klub. Ini lucu sekali sebenarnya ya. Karena artinya 2 kali pemanggilan untuk internasional matters yang kemarin kan lawan Lebanon dan Taiwan atau China Taipei juga gara-gara dia
sedang cari klub, sekarang juga cari klub. Mungkin ini untuk pertama kalinya di dunia Ya. ada pemain yang tidak membela timnas gara-gara sibuk mencari klub ya. Jadi ini satu catatan. Yang terakhir tentunya dua pemain yang tadinya kita pikir mungkin tidak akan ada di skuad, yaitu Ole Romni dan juga Martin Paes yang mengalami cedera dua-duanya. Martin Paes itu pangkal paha kalau nggak salah, kalau Ole itu di punggung kaki itu juga kelihatannya sudah mulai pulih, meskipun Ya. saya rasa mungkin dia belum pulih 100% Ole, tapi 13 hari lagi siapa tahu dia lebih baik dan mungkin bisa main Ya. di babak yang kedua. Lalu Bung Harpa, apa analisa Anda ketika Marcelino dan Mes ini dicoret di laga lawan Arab dan Irak nanti? Kekuatan tim akan seperti apa nantinya tanpa kedua pemain yang biasa dijagokan ini? Nah, kalau untuk alasan Hilgers kan tadi versi SK PSSI sudah disebutkan ya, tapi versi pelatih kita nggak tahu nih alasannya apa. Apakah benar seperti itu? Ini kalau nggak luar biasa sekali nih, pemain bisa nggak membela tim nasional karena sibuk mencari klub, atau memang alasan teknis. Saya pikir kalau alasan teknis lebih masuk akal, artinya mungkin dia tidak masuk skema atau apa, itu lebih masuk akal ya. Kita belum tahu, kita belum mendengar. Sebenarnya yang lebih layak untuk memberikan alasan ini adalah pelatih ya. Kalaupun memang kita butuh jawaban. Nah, yang satu lagi siapa tadi saya lupa, mohon maaf. Masil Hurst sama Dan satu Marcelino lagi. Ferdinand? Nah, Marcelino Ferdinand itu setahu saya ini juga langsung info dari dia masih menjalani terapi. Jadi mungkin artinya masih cedera ya. Itu masih latihan di Senayan di ABC. Dan dia juga belum mendapat minute klub, dan dari info yang saya dengar juga dari yang bersangkutan dia belum paperworknya belum kelar. Saya juga nggak ngerti ya ini sesulit apa kalau memang benar paperwork atau izin kerjanya di Trencin, dia kan dipinjemin di Trencin itu belum keluar, kok bisa seperti itu gitu loh, sehingga akhirnya membuat regularitas dia untuk dapat minute play itu menjadi hilang dan akhirnya dia tidak dipanggil. Tapi lagi-lagi apakah betul alasannya itu, saya pikir kita menunggu jawaban dari pelatih sebenarnya, kalaupun kita mau mendengarkan jawabannya. Oke, kalau lini per lini nih yang dipilih, ada yang patut diperhatikankah? Catatan Anda seperti apa? Yang lain hampir semuanya ini ya, kita sudah duga lah, Jait Ses, Calvin Verdong, tapi yang agak banyak mengundang diskusi lah, bahasa saya gitu aja deh, Mbak Cynthia, nanti kalau terlalu keras nanti di ini kan. Dan saya yakin banyak yang membicarakan ini, yaitu soal dipanggilnya Stefano Lillipali ya. Sekali lagi betul ya, kalau ada orang menjawab yang lebih tahu, pelatih yang lebih tahu, ya kita nggak usah ngomong bola aja kalau gitu, semuanya diem aja gitu kan. Tapi kan kita di masyarakat demokrasi ini kan itulah enaknya, kita bisa ngobrol, bisa berdiskusi. Keputusan memang mereka ya, tapi satu yang paling mengundang pertanyaan adalah Lillipali gitu. Karena kalau kita lihat secara usia dia 36 tahun nih Mbak Cynthia. Kemudian nanti akan main, jangan lupa kita akan main di padang pasir, literally di padang pasir. Saya pernah ke sana 1 tahun lalu dan itu panas sekali, usianya udah 36 Lillipali, dan jarak pertandingan satu dengan kedua hanya 3 hari lebih 15 menit. Kemudian kita juga bisa lihat di FIFA Matchday kemarin dia tidak nyetel sama sekali. Setiap bola ke arah dia langsung ke delay, langsung nge-lag, dan kemudian ada 1 atau 2 peluang begitu terbuka dia tendang ke atas. Jadi saya pikir ini menjadi yang bahasa saya itu yang menarik untuk didiskusikan. Secara keseluruhan, apakah Anda cukup puas, cukup senang dengan hasil ataupun nama-nama yang sudah dipanggil oleh Kluivert ini? Ya, kalau dibilang senang, puas, nggak puas, ya kita sih ikut-ikut aja ya. Kita kan, itu yang tadi dibilang disclaimer-nya bahwa ini adalah otoritasnya pelatih, tapi itu dia tadi satu dua catatan yang menurut kita itu menarik untuk kita diskusikan. Sisanya adalah ya kita hanya bisa berharap mereka bisa fight, kita berdoa yang terbaik. Kalau apapun hasilnya nanti ya itulah yang memang menjadi takdir kita. Bung Harpa, hasil uji coba lawan Lebanon belum berhasil mencetak gol. Lini serang juga masih jadi perhatian besar. Bagaimana Anda melihat ini, menganalisa ini semua? Ya, saya pikir kita kurang klinikal ya, karena buat apa kita menguasai bola selama mungkin, tapi kita tidak bisa, jangankan menciptakan gol ya, membuat peluang aja nggak ada sama sekali ya. Ini kan menurut saya menjadi satu catatan tersendiri. Nah, tapi untungnya itu adalah masih friendly game lawan Lebanon. Nah, kita berharap
nanti lawan Saudi dan lawan Irak kita bisa lebih klinikal, bisa lebih bisa lebih agresif dalam menciptakan peluang. Karena kalau kita mau lolos Piala Dunia nanti definitely kita harus mencetak gol. Karena kalau kita nggak bisa mencetak gol, definitely kita nggak akan bisa lolos Piala Dunia. Jadi sesimpel itu. Ya. Dan kita berharap juga pada Emiliano Jonathan yang mungkin kalau Ole memang belum bisa tampil sebagai starter, belum bisa tampil full, Emiliano Jonathan yang kelihatannya akan maju sebagai pole position untuk mengisi posisi tersebut. Baik, terima kasih atas analisa dan juga perspektif Anda, Bung Harpa. Haris Pardede sudah berbagi di Kompas Petang. Selamat sore. Selamat sore.